dari sebentar, Ibu Reni RA. Nah, ini dari Bu Reni ke Ibu Sofi. Pada UMKM untuk marketing seperti membuka stand dan berapa persentase dana yang harus kita sediakan sebagai modal kita, karena membuka stand itu biasanya lebih besar biaya yang dibutuhkannya daripada keuntungan yang didapatkannya. Kemudian rebranding itu sebaiknya dapat dilakukan ketika pada kondisi bagaimana, jika memang kita harus melakukannya. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan atau 3 nih. Silakan Bu. Ya, langsung ya saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Bu Reni. Jadi memang betul ya. Ini salah satu yang bakal dijadikan kendala ya oleh UMKM. Tapi kembali lagi kendala itu harus menjadi tantangan ya. Nah tantangannya apa? Jadi kita pada saat menyiapkan ikut ya stand pameran misalnya kan, misalnya di salah satu mall sehari berapa ya kali sekian. Nah hitungannya kita sudah bukan hitungan biaya namanya gitu ya, seperti halnya kita nge-brand di billboard ya, itu kan ratusan juta seperti itu misalnya untuk yang perusahaan-perusahaan tertentu ya. Nah kita yang UMKM ini salah satu merupakan bagian daripada promosi, jadi nanti dimasukkannya biaya promosi atau investasi gitu. Jadi sebagai bagian daripada nilai yang harus akan kita ambil bukan pada saat ini, tetapi berlangsung lama gitu. Apalagi kalau konsisten selalu ikut di mall tertentu dan selalu ada di sana, dan ketika saya datang lagi ke sana sebagai customer ada lagi, ya itu akan menjadi konsisten customer ya, consistency customer gitu. Jadi dihitung saja. Memang jadi ada jadi gini, biaya import biaya investasi itu menjadi effort gitu, effort semangat kita untuk bisa menangkap penjualan yang lebih besar lagi gitu, seperti itu. Jadi untuk menjadi semangat ya, motivasi. Dan yang kedua, nanti kalau ada yang kurang silahkan di ini lagi. Kedua, rebranding itu terjadi jika ada sesuatu ya yang terjadi ataupun ingin lebih baik lagi gitu ya. Setelah kita lakukan, oh ini kenapa ya kok rasanya sama ya, misalkan tadi packaging ayam ini ada yang lebih bagus lagi, terus rebranding lagi si Emma yang tadi itu jadi Emma yang pakai ini seperti Wendy's, gambarnya jadi beda lagi seperti itu. Dulu McDonald kan jadi McD seperti itu kan. Itu disesuaikan dengan lokal di kita, misalnya kita UMKM-nya di Bandung. Ya di Bandung mau pakai bahasa Sunda misalnya seperti itu ya. Rumah Bumi Mitoha gitu ya. Itu rumah Mitoha gitu ya. Bumi Mitoha kan bahasa Sunda ya. Nah, seperti itu aja dulu sementara Pak. Baik, terima kasih Bu Sofi. Jadi mudah-mudahan nih UMKM kita ke depan sudah disentuh dengan ini ya, marketing yang modern lah ya. Mudah-mudahan UMKM kita nanti semakin maju. Tadi Dokter Dewi juga punya pengalaman membuka stand itu ya. Mungkin Bu Dewi masih bisa menyampaikan pengalamannya mungkin? Iya betul, kita buka stand di Car Free Day pada waktu itu. Sepertinya untuk supaya konsumen kenal dengan produk kita gitu. Jadi kita memberikan konsultasi gratis, pemeriksaan, misalnya hanya pemeriksaan tensi, gula, atau konsultasi gizi seperti itu gitu. Jadi itu kita lakukan supaya selalu ingat konsumen pada brand kita. Jadi tidak harus mahal mungkin ya, mungkin yang dimaksud itu ya di Car Free Day nggak terlalu mahal, mungkin bisa diterapkan untuk UMKM. Iya, hanya satu meja, kemudian dengan beberapa pegawai atau dokter gitu, itu bisa diterapkan. Oke, makasih Dok. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Saiful Rohman. Bagaimana strategi yang dilakukan agar produk branding kita unggul dari kompetitor? Nah, ini mungkin pendalaman dari tadi yang disampaikan dari presentasinya.
Silakan mungkin Bu Sophie dulu untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya ini Bagaimana apa? ya, strategi yang dilakukan agar produk branding kita itu unggul dari kompetitor? Nah. Ya, nanti kita lihat kompetitornya itu siapa dan sebagainya. Tentu itulah namanya diferensiasi. Diferensiasi itu membeda ya, pembeda kita. Gitu. Jadi kita positioning kita ada di mana nih. Nah, kalau kita beda semuanya ya dari sisi brandingnya, kemudian dari packaging yang tadi Bu Dewi sampaikan, kemudian juga rasa dan sebagainya, itu juga merupakan promosi ya, nilai promosi yang tidak terkira itu value-nya seperti itu. Itu mungkin yang harus kita ini kan. Jadi walaupun brandingnya bagus ya, nampak rapi. Seperti saya pernah ada mendapatkan kue dari teman anak saya, kue ini, tetapi rasanya pembelian berikutnya beda gitu ya. Kok ini beda sih kayak gitu. Nah, itu juga menjadi menjadi tidak sustain ya, sustain seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ya mungkin menambahkan juga kalau kita itu perlu takut nggak sih Bu Sophie terhadap kompetitor gitu? Karena kan ada yang bisa kita nih apotek ya, apotek itu kan dulu jarang sekali apotek itu berjauhan gitu. Nah sekarang ada di depan jalan, ada di pinggir. Nah itu menanggapinya bagaimana sebetulnya dok? Jadi gini Pak, saya sempat ada kebetulan kejadian Bank BJB waktu itu buka di Bank Sumatera Utara ya. Nah, kita buka di sana. Kan kalau BPD itu pasti saingannya sama BPD lagi di sana misalnya. Kan udah ada BPD di sana. Kita waktu itu datangin ada Pak Gubernurnya ya. Nah, Pak Gubernur itu tidak resisten. Ayo silahkan katanya gitu ya. Ayo silahkan BJB masuk ke sini supaya supaya memotivasi katanya, memotivasi bank sebelahnya gitu, seperti itu. Ya, jadi boleh saya sampaikan sedikit, ada filosofi ya. Jadi ada namanya salmon itu kalau dikirim ke Pengalengan, bukan Pengalengan Bandung ya, ke proses pengalengan ya, itu harus dalam keadaan hidup. Harus dalam keadaan hidup sampai tujuan. 2 jam sampai 3 jam itu agak ini tiba-tiba di tempat tujuan mati. Nah kalau salmon sudah mati itu nggak bagus kan? Nah, itu nggak akan bisa dimakan lagi gitu. Nah itu diusahakan mati. Nah, supaya tidak mati ya Pak, itu dikasih hiu kecil Pak, binatang hiu kecil Pak. Oh, dikasih binatang hiu kecil. Nah supaya tidak mati. Jadi dia bergerak terus sampai tujuan 2 jam 3 jam dia bergerak terus Pak. Oh gitu. Nggak mati. Nah itu karena apa? Didorong sama si hiu itu gitu. Nah jadi artinya apa? Kita ketika ada persaingan itu nggak perlu, seperti halnya misalkan saya sebagai pegawai karir gitu ya. Ada pesaing tuh 15 orang, ya udah nggak apa-apa, seperti kita balap lari. Ketika kita lari nggak usah menjatuhkan orang lain, kita balap lari, kita kasih vitamin yang bagus, engine yang bagus, lari lah. Nah kita tambahan, saya misalnya maaf bukan menginikan diri sendiri, ya udah nggak apa-apa, kita mau bersaing, saya tambahkan lagi sertifikasi, saya akuntan, tapi saya nggak mau cuma akuntan, jadi saya akuntan yang yang ini ya, pindah ke marketing enggak, tetapi dua-duanya saya jalan gitu. Tetapi memang saya juga bisa bisa ikut terjun ke dalamnya, tambahan lagi sertifikasinya, tambahan lagi GCG-nya, tambahan lagi yang tadi CGP. Jadi gelar-gelar itu tadi ini dok ya, sampai saya minder tuh, gelarnya panjang sekali. Minder kayak gitu, tapi justru harus menjadi motivasi. Seperti itu. Berarti ada sertifikasi untuk apotek yang bisa membedakan dengan yang lain. Nah, itu diferensiasi. Gitu. Oh, diferensiasi ya. Oh, saya akhirnya saya kepanggil untuk ikut menjadi CWM, Certified Wealth Management. Oh, CWC-nya ini seperti apa? Nah, seperti itulah kira-kira. Waduh, luar biasa nih filosofinya. Jadi jangan takut untuk bersaing ya. Sophie ya. Ini Dokter Dewi mungkin punya pengalaman juga atau bagaimana mengenai persaingan agar unggul dari kompetitor, Dok? Iya, jadi
betul seperti yang disampaikan oleh Dr. Sophie bahwa kita mesti ada sesuatu yang berbeda dari orang lain. Jadi bisa jadi semua orang sekarang bisnis keripik singkong misalnya, tapi kita keripik singkong yang seperti apa? Mungkin kita bisa dengan rasa yang belum pernah disampaikan oleh orang lain, atau packaging yang belum pernah dibuat oleh orang lain, atau misalnya ada inovasi lain, bentuk misalnya nggak harus bundar-bundar, bisa aja dia jadi keripik singkongnya berbentuk segitiga mungkin atau bagaimana gitu, tapi ada sesuatu yang membedakannya, kemudian menarik target market kita untuk mau membeli produk tersebut. Nah, yang paling penting adalah dalam persaingan adalah kita mesti tahu tuh siapa target market kita. Kemudian juga pada saat kita melakukan promosi, penting sekali untuk tahu target market kita. Misalnya, kalau misalnya kita targetkan kepada remaja, mungkin kita harus lebih giat nanti di Instagram misalnya. Atau kalau misalnya targetnya untuk usia yang lebih dewasa, mungkin kita lebih giat lagi di Facebook atau seperti itu gitu. Jadi selain kita harus membedakan produk kita dengan yang lain, kita juga mengerti bagaimana kepada siapa kita mempromosikan produk kita itu. Oke, gitu, terima kasih, Dok. Mudah-mudahan ini Anda teman-teman apoteker yang punya apotek bisa bertanya dan berdiskusi nanti nih. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih dari Bu Gloria. Bila suatu produk ditarik dari BPOM dan kemudian produk tersebut beredar kembali, bagaimana tips dan cara agar dapat menarik kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut? Oh, jadi ya yang ditarik dan mau bangkit lagi. Nah, mungkin Dokter Dewi ada ini sekalian bisa memberikan ini pandangan. Jadi gini, semua marketing yang baik biasanya dimulai dulu dengan riset, kemudian menentukan segmentasi target market, posisinya seperti apa, kemudian juga ada value proposition yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Kemudian kita buat marketing plan dan kemudian implementasinya bagaimana, dan kita kontrol apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau ada ternyata produk yang kita buat itu ternyata tidak tidak dibeli oleh orang, atau misalnya kemudian ditarik oleh BPOM gitu, itu pasti ada sesuatu yang salah dalam si jalur marketing daripada produk tersebut. Nah, bisa saja kita kemudian mencari lagi apa nih yang salahnya di mana, dan bisa jadi kemudian kita rebranding lagi gitu. Kita buat lagi misalnya suatu obat, misalnya obat X gitu. Kemudian karena brand tersebut pernah ditarik dan kemudian bisa dipakai lagi, kita buat brand yang baru agar masyarakat tidak identik bahwa produk tersebut pernah ditarik gitu. Misalnya jadinya New X atau misalnya Re-X atau seperti itu gitu. Mungkin itu bisa kita terapkan. Jadi jangan takut ya untuk bangkit, walaupun misalnya ditarik ya kita bikin yang baru atau dibangkitkan lagi brandnya. Iya, betul. Ini banyak sekali nih pertanyaan, luar biasa. Mungkin kita lanjut dulu dari Reza Maulana Dini ya. Saya Reza, izin bertanya kepada Ibu Dr. Sophie, jika baru memulai bisnis, jualan dulu atau branding dulu? Wah, menarik nih untuk para pemula. Silakan Bu Sophie nih. Ya, terima kasih. Bisnisnya bisnis apa ya? Nah, tentu kita juga melihat yang tadi kalau dalam bahasa besarannya riset ya. Mungkin bisa misalnya katakanlah mau memproduksi tadi keripik atau saya misalkan sate dan sebagainya. Kita buat dulu ya produknya itu sendiri. Ya, kita akan membuat produknya itu sendiri. Nah, setelah produk itu nanti misalkan katakanlah dicoba dicicip dulu dan sebagainya. Nah, setelah itu baru
seperti dicicip itu seperti risetnya lah ya seperti itu. Nah, apa yang kurangnya, apa yang ininya. Nah, nanti baru lihat nih kompetitor kita apa, mereka menggunakan brandingnya apa. Ya, seperti misalkan apa disebutnya contohnya eh, di kalau di produk makanan itu misalnya soto misalkan ya. Nah, di soto ini kan udah banyak nih soto nih. Nah, kemarin yang di sini ada soto seger. Jadi apa ada tambahannya gitu. Seperti itu. Karena kalau misalkan namanya sama, semuanya sama kan. Sate sate sama namanya. Soto soto sama. Seperti itu. Itu mungkin seperti itu. Nah, ini sekalian nih dari Saudara Diandra Kama ya, mungkin untuk Dr. Sophie, jika ada usaha baru, apakah bank akan memberikan pinjaman dengan melihat kekuatan brand kita sehingga dapat dipercaya? Nah, ini sekalian aja mungkin, silakan. Oh ya, betul-betul. Saya juga tadi lupa, saya mau menambahkan. Jadi brand itu betul tadi kata Bu Dr. Dewi bahwa itu penting untuk investor kan. Nah, termasuk selain investor juga untuk bank. Jadi jadi sekalian aja sepintas ya, walaupun sepintas. Jadi aspek untuk penilaian bank, kita nih sebagai analis kredit itu menilai beberapa aspek, dari mulai aspek manajemen, ya aspek keuangan. Nah, aspek keuangan itu terakhir. Yang pertama itu aspek manajemen itu bagaimana manajemennya dia gitu kan. Lihat di profilnya, suka apa sih di Facebook apa dan sebagainya yang nggak bagus-bagusnya, itu jangan dihindari ya. Kemudian yang kedua adalah produksi dan market, ya target market ada enggak marketnya gitu. Nah, jika misalkan seperti itu, jadi marketing ini di dalamnya itu adalah ada brand ya. Nah, untuk perusahaan bank yang bank baru ya, memang bank itu mengharapkan kredit yang masuk itu, yang mengajukan proposal itu setelah 1 tahun ya. 1 tahun berarti ya? Ya, itu yang normal dari bank. Tetapi sekarang ini ada kur, kemudian ada kurnya bisa dari bank, bisa dari non bank. Nah, itu bisa 1 bulan, 2 bulan lah seperti itu ya. Sudah beraktivitas dulu tentu kan, nggak mungkin kalau belum aktivitas sama sekali ya. Jadi tetap kita ada modal usaha dulu gitu ya, seperti itu, walaupun tidak besar ya. Nah, seperti itu. Dan saya punya pengalaman sedikit boleh ya? Saya waktu itu pernah nasabah, itu hanya kredit Bukalapak ayam. Waktu itu saya tahun 2010 di cabang Suci ya, pemimpin cabang waktu itu. Itu pinjam kreditnya itu hanya 5 juta rupiah untuk menjadi pedagang ayam lapak. Ya. Nah, dia rajin setelah padahal itu janji bayarnya itu kreditnya itu 1 tahun 5 jutanya itu. Dia rajin, setelah ini bayar. Setelah 3 bulan dia mengajukan lagi, Bu, saya mau mengajukan tambah 3 lapak, 4 lapak, 5 lapak. Pinjamlah waktu itu, ingat 25 juta, terus 35 juta belum lama lagi. Jadi nggak sampai setahun udah bisa 3 kali ganti. Top up. Nah, setelah setahun, dia ini belum setahun lah waktu itu, 6 bulan mungkin ya. Bu, saya mau bukan hanya di lapak itu, saya mau ngasih lapak ke pasar lain. Tambah lagi, itu kreditnya sekitar 50, di atas 50 juta lah, 65 juta berapa. Terus udah gitu, nah itu udah bukan lapak lagi. Saya ingin menyuplai orang-orang yang punya lapak. Pinjamlah kredit waktu itu 135 juta. Ya. Nah, itu sudah mempunyai lapak itu. Bu, saya udah beli tanah katanya. Mau beli ini, mau beli udah punya tanah, rajin dia sedikit-sedikit ya nabung, terus dia beli tanah, dia perlu untuk modal kerja bikin peternakannya, Pak. Itu sekarang sudah jadi industri peternakan dan kreditnya mudah-mudahan sih nggak salah ya, waktu itu sempat 1,5 M sampai 2,5 M. Luar biasa. Dari 5 juta itu sampai 5. Oke, itu mungkin menarik ya untuk para scale up. Memang nggak instan ya, tetapi yang instan yang tadi instan yang kecilnya instan. Tapi begitu naiknya itu
ketika dia memiliki jadi industri. Jadi asalnya pedagang, kemudian peternakan, terus jadi industri. Industri, oke. Itu yang diharapkan ya, jadi berkembang terus. Nah, ini ada pertanyaan untuk Dr. Dewi juga nih dari Saudara Diandra. Tadi Netra Klinik mulai 2007. Berapa lama sampai brand Netra itu dikenal publik? Nah, silakan Dok. Jadi pada saat kita mulai, tadi mungkin ada pertanyaan untuk Dr. Sofi tadi, apakah jualan dulu? Kalau untuk produk baru, brand baru jualan dulu atau brand dulu gitu? Ya. Kalau saya yang kami aplikasikan adalah brand dulu. Jadi jangan berpikir untuk mengambil keuntungan pada penjualan pertama kita. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah memperkuat brand dulu. Gitu. Kami sempat struggle juga dalam membuat kita branding terus. Kira-kira kita baru mulai menarik perhatian dari konsumen adalah itu pada 6 bulan sesudah pemunculan pertama gitu. Nah, kemudian pada saat kita setelah brandnya kuat, banyak konsumen yang datang segala macam, akhirnya kita membuat produk yang baru. Kita membuat Netra Klinik 2, Netra Klinik 3, akhirnya itu akan lebih mudah diterima oleh konsumen karena brandnya sudah kuat. Gitu, seperti itu. Jadi kalau dari kita karena branding terus selama 6 bulan, kita baru bisa melihat bahwa konsumen udah mulai kenal dengan brand kita dan udah mulai datang dan menggunakan produk kita. Gitu, seperti itu. Menarik Dok ya. Jadi brand dulu itu lebih efisien mungkin dalam marketing ya. Nah ini juga ada ini nih dari Saudara Reza, mengapa menggunakan nama Netra untuk nama sebuah klinik mata? Oh ini mungkin pengen tahu brand ininya ya, brand Netra. Iya. Jadi sebenarnya Netra itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya penglihatan. Gitu. Karena kita adalah dokter mata yang bergerak dalam bidang mata gitu. Kita tujuannya kan ingin menjadi penyembuh daripada penyakit mata pasien, sehingga kita memilih nama Netra. Selain nama Netra itu cukup familiar gitu kan, kita sering dengar tunanetra, artinya tidak ada penglihatan gitu misalnya. Jadi netra itu yang familiar, dan kemudian juga netra itu artinya itu penglihatan gitu, bahwa kita ingin bahwa konsumen kita, pasien-pasien kita gitu bisa setelah datang ke kita gitu mereka kembali gitu bisa melihat sembuh dari penyakitnya. Itu sih kenapa kita memilih nama netra. Oke. Ini mungkin menyambung tadi ya untuk pemula nih ke Dr. Dewi dan Dr. Sofi. Saya dari Bekasi, yang mau saya tanyakan tentang brand produk. Gimana caranya kalau pemula, apa yang harus dimulai dulu biar dikenal orang, bagaimana cara membuka toko secara online, ataukah membuka toko secara online. Nah ini, silakan Bu Sofi dulu mungkin ini. Ya terima kasih koreksinya Bu Dewi. Memang betul kalau untuk ketika tadi saya sampaikan ada yang menanyakan tuh bisnisnya dulu, maksudnya bisnisnya tuh produknya dulu, tetapi secara produk begitu muncul produk harusnya simultan ya, paralel ya. Begitu ada produk tentu harus dikasih brand ya, misalkan sesederhana apapun pasti ada produk, ada brand. Seperti halnya kita misalkan membuat produk di bank, produk tabungan kan, tanda mata. Nah jadi produknya ada dulu gitu, produk tabungan gitu. Tapi brandnya setelah di rebranding lagi, ada tanda mata misalnya, tanda mata tabungan Anda masa datang, seperti itu Pak. Nah terus kemudian kalau untuk memulai bisnis untuk bisa masuk ke online ya, online itu berarti kan marketplace ya gitu, marketplace-nya seperti apa? Ya tentu yang tadi produknya, terus udah produknya di branding ya, dinamain lah gitu ya, nah terus baru masuk ke Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, kemudian
ini dan marketplace. Bila perlu, kalau misalkan ada marketplace seperti Tokopedia atau kalau makanan di kafe GoFood dan lain sebagainya. Jadi Seperti bisa itu. ya dilakukan di toko online. Bisa. Saya udah nyoba juga, Bu, dan memang walaupun tidak banyak gitu yang pesan, tapi memang mereka mudah gitu ya mendapatkan produk-produk melalui Tokopedia kalau Iya, ya. betul. Ini sangat efektif sih sebetulnya online, apalagi sekarang ya lagi musim seperti ini ya. Saya kemarin untuk kebetulan saya ada saudara untuk di pasar Palasari ya, jualan ini barang-barang pasar. Nah, saya upayakan, mereka memang biasanya suka pesanan, tapi saya upayakan, ayo kerjasama sama bank. Nah, banknya saya hubungkan tuh, ya banknya hubungkan sehingga ada programnya Bank BJB dengan Pasar Palasari, Kosambi dengan ini tertentu gitu. Iya. Pedagang tertentu. Nah, nanti pesanannya per WhatsApp, nanti ada nah kembali lagi ada program berhadiah kalau pembayarannya pakai BJB Digi dan sebagainya. Oke, makasih. Dari Dokter Dewi, silakan ininya. Ada tambahan? Iya, sebetulnya kalau untuk bisnis online saya tidak terlalu berpengalaman, tapi saya mungkin bisa memberikan sedikit saran bahwa peran sosial media itu sangat besar gitu. Kalau kita berjualan online, kita harus bisa, satu yang paling penting adalah target market kita dulu. Siapa? Tentukan target marketnya siapa. Kemudian tentukan dengan apa kita akan memberikan informasi pada target market kita itu gitu. Dan yang paling penting adalah produk yang kita jual itu harus sangat-sangat informatif. Pada saat kita menggunakan sosial media, kita harus menjelaskan dengan seindah mungkin, sebaik mungkin produk yang kita buat itu seperti apa gitu. Dan yang paling penting adalah jangan malu gitu untuk mempromosikan produk kita gitu dalam setiap sosial media gitu. Itu sangat penting. Oke. Gitu Pak Dodo. Terima kasih, Dok. Kita masuk ke termin terakhir ya. Ini saya undang Pak Joko Ardi untuk menyampaikan langsung. Pak Joko, halo? Mikrofonnya diaktifkan, Pak. Silakan Pak bertanya langsung, berinteraksi dengan para narasumber. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Joko Ardi, konsultan manajemen di bidang wirausaha dan kebencanaan. Jadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Sofi, juga oleh Dr. Dewi, terkait sama branding. Nah, salah satu yang saya melihat yang agak berbeda, Bu, terkait sama wirausahawan baru atau UMKM, bahwa house branding itu tidak hanya corporate branding dan product branding. Tapi seringkali justru UMKM, wirausahawan, itu lebih kepada product branding dan personal branding. Contoh saja untuk Klinik Netra. Bukan hanya branding perusahaannya, dokter-dokternya juga akan berpengaruh apakah dia layak untuk didatangi ataukah tidak. Apalagi tadi Dr. Dewi sampaikan bahwa Netra punya konsep brand loyalty, atau bahasa ibu tadi menciptakan kepercayaan pelanggan dalam slide tadi disampaikan. Jadi saya juga cukup kenal dengan Netra semenjak November 2008, saya bahkan sudah pertama kali ke sana. Walaupun terakhir saya baru Februari 2019 lah berperiksa lagi ke sana lagi. Yang ingin saya tanyakan, bahwa dari sekian banyak bisnis, terutama di suasana pandemik ini, media online pun dulu memang tinggi Bu ratingnya. Jadi orang jual online itu 1 juta misalnya, itu bisa dapat omset lah sekitar 10 juta. Tapi sekarang ini hasil statistik yang terbaru 1:2, bahkan 1:1. Online itu tidak serta-merta langsung otomatis omset kita dapat dalam jumlah yang berlipat-lipat. Itu tidak serta-merta untuk saat ini. Setelah dipelajari, itu salah satunya adalah personal branding itu sendiri. Jadi pertanyaan saya pertama kali ke Dr. Dewi,
karena klinik netra itu adalah gabungan antara perusahaan dan dokter-dokter, bagaimana sih menjaga kepercayaan pelanggan, bagaimana menjaga konsistensi janji perusahaan maupun dokter itu sendiri dalam melayani konsumen, karena bukan hanya tepat waktu, tapi sesuai dengan yang diharapkan juga itu ada yang diinginkan. Dan yang kedua ke Dr. Sofi adalah bagaimana proses menciptakan tersebut, menciptakan kepercayaan pelanggan tersebut sebelum bicara masalah produk, sebelum bicara masalah perusahaan, termasuk analisis kredit, Bu. Kadang-kala yang dilihat itu siapa sih yang datangnya, ownernya siapa sih gitu, pemiliknya siapa. Nah, tolong dibantu untuk dijawab. Terima kasih, barangkali itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, menarik sekali ya. Silakan Dr. Dewi dulu atau Sofi. Bu Sofi dulu silakan. Oh, mau saya dulu? Oke. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini luar biasa nih pertanyaannya yang sangat keren dan sulit ya untuk dijawab ya. Nah, tetapi kita luar biasa nih Pak Joko memberikan insight pada kami. Di sini rasanya house branding itu kan sebetulnya secara teori itu kan corporate branding dengan product branding. Tetapi betul sekali, makanya saya masukkan tetap di situ personal branding, karena personal branding itu sangat kuat. Seperti misalnya desainer ya, desainer yang kuat-kuat ya, kalau misalkan di luar itu atau di dalam negeri misalnya ya, ada sebuah nama. Nah, itu pasti personal branding kan yang dipakainya. Nah, mungkin dari sisi perkembangan manajemen ya Pak, kita sama-sama Bapak juga seorang konsultan, kemudian kita juga sama berangkat dari teori dan praktek ya. Mungkin ini harus ada perkembangan manajemen berikutnya ya. House branding itu tidak sekedar dari corporate branding dan product branding. Tentu harus ada siapa yang di belakangnya, termasuk juga nanti Bu Dewi dari dokter-dokternya seperti itu. Betul. Nah, kembali pertanyaannya itu bagaimana proses menciptakan kepercayaan. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau ketika kita mau mengajukan analisa kredit, nah analisa kredit itu kan ada 5 aspek ya. Nah, aspek yang pertama adalah aspek manajemen. M-nya yang pertama. Nah, gitu manajemen. Kemudian produksi, kemudian marketing ya di sini. Jadi keuangan itu terakhir Pak. Jadi manajemen itu yang pertama. Nah, kemudian ada lagi prinsip 7P. Nah, 7P dari marketing, misalnya 7P-nya analis kredit. Nah, 7P. Nah, si P yang pertama itu adalah personality. Jadi yang pertama tadi analis kredit mengeluarkan aspek-aspek yang dinilai itu manajemen. Terus prinsip-prinsip yang dinilai juga P-nya itu ya, selain nanti product place, kemudian mesin apa dan sebagainya yang 5M tadi. Nah, M yang pertama itu man. Ya, M yang berikutnya mesin, marketing dan sebagainya. Terus yang P yang pertama juga personality. Jadi artinya apa? Berada di atas. Manajemen, personality itu semuanya ada di atas. Seperti itu gitu. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kepercayaan. Ya, jadi misalkan ketika kita meminta itu, Pak bisa minta nama dan KTP-nya dulu. Nah, itu dicek apa? BI checking, Pak. Nah, itu kepercayaan. Nah, jadi itu memang yang pertama itu dulu. Sehingga maaf ya Pak ya, sedikit saya sampaikan. Betul, Bapak mungkin bisa dilihat Pak Widodo ada namanya nanti mungkin kapan bisa sharing juga PIN Komodo, mobil produk Indonesia asli ya, orang Bandung. Nah, Pindad. Bukan Pindad, di Cimahi. Ya. Oh. Namanya PIN Komodo. Jadi kayak seperti apa? Kayak di lapang golf gitu ya. Tapi ini track untuk ke gunung-gunung, ininya suspensinya juga bagus. Dan itu untuk menolong para untuk di perkebunan gitu. Untuk angkut barang maupun angkut manusia yang memang tidak bisa ditempuh dengan mobil-mobil besar gitu. Nah, itu waktu itu datang ke saya, Pak. Nah, itu personal itu di sini ya, cukup kepercayaan. Datang ke saya itu meminjam kur waktu itu kita 500 juta sampai 750 juta ya.
dengan dia hanya membawa konsep, Pak. Ya, belum kan karena kur boleh baru produksi 1-2 boleh, masih boleh dulu ya. Nah, saya melihatnya dia gitu, dia sebagai apa? Kemarin ini beliau itu sebagai pensiun dari PTDI, terus kembali ke Malaysia, terus balik sebagai pengusaha. Tapi dia juga melakukan risetnya itu sampai 5 tahun pasti mobil itu. Dan dia hanya ngasihin konsep gitu ke saya. Tapi karena dia itu percaya dan kita lihat prospeknya bagus gitu. Nah itu bisa kita ambil gitu. Iya, iya. Makasih Pak. Ya, makasih Dr. Dewi. Silakan Dok, tadi juga ternyata Pak Joko pernah ke Netra juga dan melihat perkembangan sekarang. Tadi bagaimana menjaga tadi ya? Jadi kan pertanyaannya adalah bagaimana menjaga brand loyalty dari konsumen. Yang paling penting adalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah konsisten pada apa yang kita jual kepada konsumen. Seperti kami di Netra memposisikan diri kami sebagai klinik yang high touch, high tech gitu. Jadi itu harus konsisten kita terapkan dalam semua aspek di klinik kita gitu. High tech artinya kita siap untuk selalu menyiapkan peralatan yang terbaru, tercanggih, yang terbaik. Itu kita harus selalu konsisten dengan itu. Kemudian high touch, bagaimana kita menjual komponen emosional daripada konsumen, secara emosional konsumen mau untuk datang ke Netra gitu. Jadi bahwa kita care dengan pasien, pelayanan yang ramah dan dokter yang informatif, bisa memberikan solusi pada masalah pasien seperti itu, Pak Dodo. Oke. Ini ada sahabatnya Dokter Dewi nih, Bu Sonia Dewi, mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Halo? Mungkin Bu Sonia Dewi bisa monitor? Oke, mungkin ini saya bacakan. Halo, saja. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ada. Hai. Oh ya, Selamat silakan. pagi semuanya. Selamat pagi Dokter Dewi, Dokter Evi, Iya. Dokter Bu Sofi. Selamat pagi Pak Wiyodo. Ya, selamat pagi juga. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Kebetulan saya UMKM bergerak di bidang fashion ya. Kesulitan saya selama ini menentukan brand value di pembeda gitu ya, tentang bagaimana produk saya bisa dimanfaatkan untuk orang lain, atau manfaat apa sih manfaat apa sih yang bisa diambil dari produk saya. Karena saya bergerak di fashion itu di Bandung, itu luar biasa pergerakannya. Belum lagi personal branding dari pemilik brand fashion yang ada di Bandung. Itu kehidupan sosialitanya luar biasa. Jadi apapun yang dipakai oleh pemilik brand tersebut, itu udah pasti 2-3 hari lagi udah sampai rancak kek, panyilukan yang jauh-jauh gitu loh. Nah, kira-kira sarannya seperti apa ya buat saya yang baru lah ya, UMKM baru bergerak di bidang fashion ini. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi saja. Ya. Tadi putus-putus pertanyaannya, bisa diulang? Maaf. Halo. Bu Sonia mungkin Dokter Sofi putus-putus. Dokter Sofi dulu. Oh. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Tadi katanya putus, mungkin pertanyaan singkatnya seperti apa, Bu Soni? Ini aja untuk memperjelas brand value dari produk kita itu sebaiknya kita harus apa ya, terutama untuk produk fashion, gitu aja. Produk fashion ya. Ya. Makasih. Ya, makasih. Silakan. Mungkin saya jawab dulu ya.
ini teman saya ini memang pebisnis fashion ya, dan saya rasa produknya udah cukup dikenal lah di Bandung gitu. Iya. Untuk dan saya pikir brand value-nya udah cukup bagus gitu. Sebetulnya brand value itu bisa kita bentuk dengan apa sih, personality apa sih yang ingin kita tampilkan gitu terhadap brand tersebut gitu. Jadi misalnya target marketnya adalah wanita pakaian yang berhijab gitu, misalnya pakaian muslim gitu, seperti itu gitu. Tapi saya lihat bahwa fashionnya Mbak Sonia ini sudah bagus karena dia sudah konsisten menampilkan personality daripada si produknya gitu, seperti misalnya mencantumkan suatu logo, misalnya huruf atau angka atau apapun di dalam produk fashionnya itu, dan itu selalu ada gitu. Misalnya mencantumkan huruf D dalam setiap desainnya gitu. Desain pakaiannya ada huruf D gitu, dan itu selalu diingat oleh orang bahwa oh berarti kalau ada D-nya berarti itu produknya Bu Sonia gitu, bahwa itu adalah fashionnya Bu Sonia gitu. Jadi saya rasa yang paling penting memang nilai brand value itu harus tercermin dari personality apa yang ingin kita sampaikan kepada konsumen kita. Mungkin untuk secara teori Ibu Dokter Sofi lebih paham. Kalau saya kan untuk aplikasinya aja nih Bu. Ya. Silakan Bu Sofi ya. Ya, terima kasih. Saya jawab langsung Pak. Ya, silakan Bu Sofi. Oke. Betul yang disampaikan Ibu Dewi bagus. Yang penting itu kita punya diferensiasi ya produk ya. Untuk fashion, kita target marketnya kemana nih? Untuk kemana fashionnya? Untuk kantoran, untuk anak-anak, untuk remaja, nah tentu kan akan perbedaan. Tapi kalau misalkan di pasar yang sama, misalkan hijab yang sama, ada lagi diferensiasinya hijabnya hijab yang seperti apa? Coba kita lihat ada yang namanya baju Turki ya. Kayaknya baju Turki itu kan bentuknya kayak jas, bentuknya ini. Tetapi tetap untuk bisa dipakai untuk hijabers para pegawai misalnya gitu. Nah itu mungkin yang bisa membedakan produk kita. Kemudian boleh sedikit ada filosofi lagi sedikit ya Pak Widodo ya. Jadi, kalau kita lihat mungkin ini bisa mengacu ke semua juga, tidak hanya pertanyaan Bu Sonia aja. Namanya Husmus Cis ya, kalau misalkan ada bukunya juga bisa kita baca. Tapi yang penting di sini ada begini ceritanya. Mungkin kalau yang sudah mengetahui cerita ini mohon abaikan nggak apa-apa. Jadi ada 2 tikus Pak Bu. Nah 2 tikus ini biasa mencari cheese itu di tempat lemari A lah gitu ya. Nah ternyata si lemari A itu sama si orang yang punyanya ya, misalnya Pak Widodo gitu yang punyanya gitu ya. Yeah. Gemes nih lihat cheese ini kok saya belum makan kok tiba-tiba habis sepotong seperti itu gitu. Kok habis sepotong gitu. Nah karena gemes dia keluar tuh dari ini pindahkan nih si cheese ini pindah ke lemari B yang tertutup rapat tanpa ada si tikus ini. Nah tikus 2 ini kan tentu datang lagi kan besoknya ke situ. Nah 2 tikus ini tikus ini ya tikus X dan Y lah ya. Tikus X ini datang ke lemari A ini, oh udah nggak ada. Tikus Y datang lagi nggak ada. Nah, besoknya tikus X ini datang lagi ke lemari yang sama yang A. Tapi kalau tikus Y, dia mencari ke yang lain. Mau ke lemari B, C, atau lain sebagainya gitu. Dia cari yang lain. Sampai 2 minggu berikutnya, si tikus A ini, tikus X ini, masih tetap mencarinya ke lemari yang sama. Karena berharap, mungkin besoknya ada lagi. Iya. Besoknya ada lagi. Akhirnya mati setelah 2 minggu. Sedangkan tikus yang berikutnya, dia karena dia beredar kemana-mana mencari target market yang lain ya, yang lebih bisa ada marketnya dan ada makanannya gitu ya. Nah sehingga dia tetap hidup. Nah itu mungkin
salah satu filosofi yang bisa dijadikan untuk target market kita gitu. Jadi kalau target market kita yang satu ini sudah jenuh, misalkan di Bandung, memang hijabers itu lagi banyak, tapi jenuh nih di sisi ininya nih. Nah ini ditambahin, ini sekarang lagi musim ini ditambahin nih hijabnya pakai tutup ini, gitu kan, diferensiasi. Nah seperti itu. Tapi saya rasanya familiar dengan Bu Sonia yang fashion ini. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Ada juga nih Bu Tanti mungkin ya, Bu Tanti Sondari nih. Oh bisa iya. Juga. Iya. Sekalian reuni. Teman saya, Bu Tanti Sondari teman saya ini. Terima kasih udah hadir. Ya hadir masih di ruangan atau mungkin belum ini ya. Nanti kalau tadi menyapa katanya ke Bu Sofi. Oh iya. Baiklah, kelihatannya ini waktu juga sebetulnya masih ada 2 pertanyaan yang belum disampaikan, tapi mohon maaf ini karena waktu juga yang terbatas ya. Maka sebelum ditutup mungkin ada kalimat penutup dari Bu Sofi dan Bu Dewi, mungkin silakan Bu. Ya. Saya kalimat penutupnya adalah kita jangan takut untuk bersaing, kita jangan takut untuk melakukan promosi ya, promosi yang sebanyak-banyaknya dari mulai yang termulah dan terhebat sekalipun itu bisa dijadikan investasi yang akan kembali untuk kebaikan untuk kita sendiri, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ya. Ini saya sampaikan juga nomor handphone saya terbuka kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih. Bu Tanti sudah ada, masih ada kok Bu Tanti? Ada tadi mengetik di room chatnya. Ya. Oke, sudah melalui ya. Oh ini nih, ya. Bu Tanti. Oh iya, silakan menyapa dulu. Halo, Bu Sofi, apa kabar? Ya, terima kasih Bu Tanti, ini teman sekolah saya. Oke. Simpel aja pertanyaannya, mempertahankan branding itu bagaimana di antara banyak kompetitor sekarang seperti sekarang ini? Oh, terima kasih Bu Tanti. Mungkin pertanyaan nanti ini ya, karena waktunya ini sudah terbatas. Okay. Ya. Gak apa-apa, ini mungkin sudah menyapa. Menyapa aja. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, juaranya kalau mempertahankan branding. Oke, sayang nih waktunya sudah mepet. Silakan mungkin Dr. Dewi menyampaikan kalimat penutupnya. Ya. Mohon maaf Dok, ininya mikrofonnya belum aktif. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dodo. Halo. Ya. Silakan. Sama seperti yang disebutkan oleh kalimat penutup dari Dokter. Sama seperti kalimat penutup dari Dokter Sofi adalah kalimat saya yang pertama adalah jangan takut. Kepada teman-teman pelaku usaha, jangan takut untuk membuat suatu ide, untuk menjadikan suatu ide menjadi suatu usaha. Kita nggak boleh takut ya. Jadi ide dan kemudian implementasinya menjadi satu usaha itu adalah suatu keberanian. Jadi apapun yang kita lakukan agar membuat ide kita itu untuk menjadi suatu produk yang kemudian dikenal dengan oleh lain itu adalah sangat penting, dan karena itu fungsi marketing di sini sangat-sangat luar biasa penting seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan demikian semua sesi sudah kita selesaikan, alhamdulillah ya, lancar, dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Sofi dan juga Ibu Dr. Dewi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga dan luar biasa tadi ya. Ini sayang waktunya saja yang
terbatas gitu. Sebetulnya tadi banyak sekali diskusi dan insight bagi kita semua, dan mudah-mudahan tadi diskusi pertanyaan-pertanyaan itu mewakili peserta-peserta yang mungkin sama ya, ingin tahu tentang branding tadi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Netra Klinik Spesialis Mata, Injabar, Unpad, kemudian TV Harmoni, Rasa FM, majalah Farmastika.com yang telah mendukung penuh webinar ini. Dan mungkin nanti Bu Evi akan menyampaikan total donasi sampai terakhir ini ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada para donatur. Jazakumullah khairan khasiron. Semoga amal baik Bapak Ibu nanti mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya tutup webinar produk branding di masa new normal ini dengan ucapkan hamdalah, dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada Bu Evi. Silakan Bu Evi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dr. Sriwidodo, juga kepada para pembicara serta media partner serta partner kami. Sebagai informasi, alhamdulillah sampai jam ini total donasi yang kami terima adalah 3.775.000. Insya Allah Bu Dr. Dewi, kami atas nama Entalpi akan menyerahkan bantuan donasi ini lewat tim Netra Klinik, Dok, untuk membantu teman-teman tim medis dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Dok. Ya, terima kasih Bu Evi. Kita terima sejumlah donasi yang sudah diberikan oleh teman-teman, dan mungkin nanti kita bisa bicarakan lagi bagaimana pelaksanaannya di lapangan, begitu Bu Evi? Ya, baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Barakallah untuk ilmu yang kita dapat hari ini. Saya pribadi sangat banyak ilmu yang diterima dari Bu Sufi dan Bu Dr. Dewi. Sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita tetap semangat untuk terus menjalani pandemi ini. Jangan patah semangat, terutama teman-teman yang saat ini, karena kan Dok yang bergabung saat ini adalah 75% adalah dari teman-teman apoteker yang mungkin bergerak di bidang apotek, seperti di teori dari Bu Dr. Dewi. Tetap kita implementasikan, terus bergerak, terus berkarya, terus lebih kreatif. Insya Allah rezeki itu nggak akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Dr. Dewi, Dr. Sofi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Widodo, terima kasih. Nuhun. Ya, terima kasih semuanya.